يا هلا بالضيف من بعد غياب لو غبت الطيف ساكن عالباب اشتقنا للصيام أحلى الأيام نسهر Zakat fitrah disebut juga zakat badan. Zakat ini wajib bagi orang muslim yang mukallaf yang memiliki kelebihan dari nafkah untuk dirinya dan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Juga lebih dari tanggungan hutangnya walaupun bertempo, lebih untuk mencukupi pakaiannya dan pakaian orang-orang yang wajib ia nafkahi, istrinya, anak-anaknya yang berbalik, dengan pakaian yang layak, serta tempat tinggalnya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi pula yang layak. Juga untuk kebutuhannya berupa makanan pokok misalnya, dan orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya Idul Fitri beserta malam berikutnya. Jadi dia mencukupi keperluan tersebut, batasannya adalah sampai pada hari raya Idul Fitri beserta malam berikutnya. Kemudian orang ini juga mendapati sebagian Ramadan dan sebagian dari Syawal. Jadi orang yang tidak mendapati salah satu dari dua bagian ini, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi wajib hukumnya bagi seorang wali untuk mengeluarkan zakat anaknya yang dilahirkan pada akhir Ramadan dan hidup hingga awal Syawal. Penting, jadi wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat atas istrinya, anak-anaknya yang masih kecil dan kedua orang tuanya jika memang mereka berdua adalah fakir dan mereka ini orang-orang muslim. Jadi tidak wajib bagi kedua orang tua mengeluarkan zakat anaknya yang telah balik, kecuali dengan minta izin terlebih dahulu dari anaknya tersebut. Wajib berniat dalam hati pada tiap jenis zakat. Dan niat ini sudah dikatakan mencukupi ketika dilakukan saat memisahkan atau ifroz jumlah yang dikeluarkan zakatnya. Ifros ini maksudnya adalah memisahkan jumlah yang akan dikeluarkan dari jumlah hartanya. Kemudian ketika menunaikan zakat fitrah ini harus disertai dengan niat. Dan niat ini ya letaknya bisa pada saat ifros atau ketika menyerahkan zakat tersebut kepada orang yang berhak. Seperti dia mengucapkan ini zakat wajib saya, atau ini zakat fitrah saya, atau ini zakat badan saya. Zakat ini wajib diberikan kepada 8 golongan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang fakir, orang yang tidak memiliki kecuali kurang dari setengah kebutuhannya, dan tidak ada orang yang wajib menanggung nafkahnya, seperti orang yang butuh 10 dirham tetapi dia hanya mendapati 4 dirham. Kemudian yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang punya harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya dia butuh 10 dirham tapi dia tidak menghasilkan kecuali 7 atau 8 dirham. Yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang yang dipekerjakan oleh khalifah untuk mengambil zakat dari pemilik harta, kemudian menyerahkannya pada yang berhak dan tidak mendapatkan upah dari baitul mal. Kemudian mu'allaf, di sini macam-macam ya. Salah satunya adalah orang kafir yang baru masuk Islam, yang masih belum terbiasa berbaur dengan orang muslim. Maka di sini ia diberikan zakat untuk memperkuat keislamannya. Yang kelima adalah riqab, yaitu budak mukatab dengan akad kitabah yang benar, yang mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa ia akan merdeka jika dapat membayar harta dengan jumlah tertentu. Maka di sini dia diberi zakat untuk membantunya supaya segera merdeka. Yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang berhutang yang tidak mampu membayarnya. Di sini hutangnya adalah untuk selain kemaksiatan, kemudian jatuh tempo dan ia tidak mampu membayarnya. Maka di sini dia diberi zakat untuk membantu dalam urusan tersebut. Apabila hutangnya dalam kemaksiatan, kemudian ia bertaubat dan tidak mampu untuk membayarnya, ini juga bisa mendapatkan zakat. Kemudian fisabilillah, siapa mereka? Adalah para relawan perang yang berjihad walaupun mereka dari golongan orang-orang kaya. Mereka mendapat dari harta zakat hal-hal yang mereka butuhkan untuk berjihad.
Berbeda dengan para tentara yang sudah terdaftar dan mendapatkan gaji, maka mereka ini tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi penting, bukan maksud dari fisabilillah di sini adalah setiap amal kebaikan. Oleh karenanya tidak boleh membayar zakat untuk membangun rumah sakit, masjid, pembangunan madrasah dengan alasan bahwa hal tersebut adalah amal kebaikan di jalan Allah. Karena jelas bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah seperti yang telah kita sebutkan. Kemudian ada Ibnu Sabil. Siapa itu? Adalah musafir atau orang yang berkeinginan untuk melakukan safar, bepergian, tetapi dia tidak memiliki harta yang cukup untuk mengantarkan dia kepada tujuannya. Maka di sini diberikan harta zakat yang bisa mencukupinya. Jika memang safar yang ia lakukan ini adalah dalam perkara mubah, bukan untuk perbuatan maksiat. 8 golongan yang telah disebutkan ini telah disebutkan dalam Al-Quran, dan syarat mereka mendapatkan zakat adalah mereka ini harus muslim serta bukan merupakan keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun yang keturunan dari mereka dari Bani Hashim atau Bani Muttalib maka tidak berhak menerima zakat walaupun mereka ini miskin. Kemudian jika zakat ini diserahkan selain kepada mereka yang berhak, maka tidak sah dan tidak mencukupi. Kadar zakat fitrah ini adalah 1 sok dari bahan makanan pokok daerah setempat seperti gandum, beras dan semacamnya, yaitu sebanyak 4 kali cakupan 2 telapak tangan orang yang sedang. Zakat fitrah ini wajib ditunaikan sebelum tenggelamnya matahari pada hari raya. Haram hukumnya mengakhirkan penunaian zakat fitrah dari waktu tersebut tanpa ada uzur syar'i. Adapun mendahulukan pembayaran zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan, maka ini hukumnya adalah boleh, tetapi yang paling utama adalah sebelum melaksanakan salat Id. Posisi para penyalur zakat dari muzaki yang harus menunaikan zakat kepada mustahik yang berhak menerima zakat hanyalah sebatas wakil dan bukan amil. Artinya mereka ini hanya memiliki wewenang untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak sesuai dengan tuntunan syariat tanpa mengambil bagian dari zakat sebesar pun, tidak untuk masuk ke kantong pribadi ataupun untuk biaya operasional penyaluran.